makan jerawan lagi, makan otak lagi. Cuman kuncinya jangan robah gaya-gaya makan yang selama ini bahan komponen yang proses, komponen suplemen yang organik, yang natural ini dimakan kalau lagi kena COVID. Yaitu apa? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama saya kembali Leonardo Syamsuri dalam acara Today's Message Podcast. Kali ini kita akan berbicara mengenai lifestyle. Dan lifestyle-nya kita bicara tentang kesehatan. Dan kali ini narasumber kita yaitu Bapak Wirawan Hartawan. Saya percaya beliau sekarang ini menjadi orang yang mengalami transformasi dari bisnis musik, Destara sekarang menjadi bagian pertanian, bidang pertanian. Ya, Pak Wir, apa kabar? Baik, Pak. Tuhan. Salam kenal semuanya. Ya, salam. Puji Tuhan. Terima kasih Pak ya untuk kesempatannya kembali untuk bisa bersama-sama dengan kita ya, untuk bisa mengisi acara ini. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang tentang kesehatan, Pak. Jadi kalau dulu bincang-bincang sama Bapak mengenai musik gitu ya, sekarang bincangnya soal kesehatan. Saya tahu Bapak banyak bidangnya di pertanian, kesehatan, produk-produk kesehatan tentunya ya. Nah, oleh karena itu, walaupun saya tahu Bapak bukan dokter, tapi karena Bapak banyak berkecimpung di bidang ini, pasti Bapak mempelajarinya. Kira-kira kalau menurut Bapak ya, pola hidup sehat itu apa sih sebenarnya, Pak? Sebenarnya apa? Banyak orang bicarakan pola hidup sehat. Cuman pola hidup sehat itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Oh, gitu? Apa bedanya? Kalau pola hidup sehat yang benar itu, kita harus berubah total. Dari gaya minum, gaya makan, gaya tidur, gaya bergaul, itu harus total berubah. Wow, sampelnya kayak saya. Berarti transformasi. Minum cuma 1 hari kadang-kadang, sekarang harus minum setiap jam, hampir 1 kali. Terus saya tadinya males untuk olahraga, sekarang saya harus berubah untuk olahraga. Jadi hidup sehat itu sangat luas, bisa semi, bisa serius, akhirnya baru sama-sama sehat. Nah, kalau yang semi-semi, sehatnya juga semi-semi, prinsipnya gitulah. Semi-final gitu ya. Semi-final, tanggung jadinya. Tanggung ya. Jadi gini Pak, berarti itu ada perombakan pola dan gaya hidup. Yes. Ya. Benar. Jadi kalau saya melihat memang banyak orang kepengen sehat. Jadi cuma sampai batas kepengen. Iya. Nah, tidak menjadikan kesehatan itu gaya hidup. Cuma kepengen ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya kalau dari Bapak tadi bilang bahwa yang namanya pola hidup sehat itu bicara gaya hidup. Mulai dari cara makan, cara hidup, termasuk cara istirahat gitu ya Pak ya. Iya. Wow, luar biasa. Kalau menurut berubah total ya. Tapi perubahan total seperti begini nggak gampang ya Pak ya. Oh iya. Satu komitmen, satu nekat. Kalau memang nggak mau nekat, nggak bisa Pak. Tanggung-tanggung mubazir. Gitu prinsipnya ya, Pak, hasilnya nggak maksimal. Bapak sudah melakukan pola hidup sehat ini berapa lama sih Pak? Oh, hampir 10 tahun loh. 10 tahun ya? Pak Leo, Gitu hampir ya? 10 tahun. Wow. Sejak saya kena stroke, sampai sekarang tuh udah hampir 9 tahun setengah, 10 tahunan lah. Gitu hampir ya? lah. Waktu perubahan pertama susah banget. Susah banget mati ya? Banget. Bener. Karena pikirannya ya pokoknya asal cari makanan yang sehat aja udah bisa. Ternyata enggak. Hasilnya enggak maksimal. Banyak sekali up and down. Akhirnya mesti total dari semuanya lah. Keseluruhan hidup kita berganti, berubah bener. Baru itu hasilnya memuaskan. Hasilnya kelihatan progresif. Yes. Wow, luar biasa. Jadi para pemirsa memang banyak orang mau sehat. Tapi ternyata harganya yang kadang-kadang susah dibayarnya gitu ya. Kita juga gitu kan ya Pak, beli barang kayaknya bagus, cocok, merek bagus, enak dipakai, begitu lihat harga nggak cocok gitu ya. Nah seringkali juga Pak banyak gangguan loh. Kalau kita udah enak-enak nih, udah mulai lebih bagus dikit, banyak godaannya. Ntar ada temen undang makan yang enak-enak lagi. Nah nafsunya mulai lagi. Ada yang suruh karaoke sampai pagi, ada suruh ini. Nah ini berobahan lagi. Oh tantangan
kesehatannya luar biasa. Tapi cuman kan, kalau kita imannya nggak kuat, kalau kita nggak nekat bener-bener, nggak berani menolak, ya udah deh, kita hancur lagi. Jadi akhirnya naik turun. Kalau kita kuat melawan itu, wah mantep. Tapi Pak, begini Pak, apakah berarti kalau kita sudah berubah pola hidup kita, pola makan kita, pola olahraga dan sebagainya, pola hidup sehat, apakah kita nggak boleh sama sekali menyentuh makanan-makanan yang seperti itu gitu loh? Kuncinya kalau kita sudah balik ke normal atau balik udah ke sehat, kita malah dianjurkan harus mencoba semuanya, harus berubah sampelnya ya. Jadi yang nggak boleh yaitu gaya tidurnya, maksudnya gaya tidur kita kalau jam 10 sampai jam 6 pagi prinsipnya ya. Itu kita jangan roba-roba lah prinsipnya. Cuman dari gaya makannya, kalau kita udah sehat prinsipnya, kita apa aja dianjurkan suruh makan Pak. Oh, gitu. Sampai sesuatu yang kita nggak doyan suruh makan. Yang tadinya kita dulunya tahan-tahan, malah sekarang disuruh makan. Gitu sampelnya, saya doyan kambing, saya doyan sop kambing. Nah, saya waktu proses perbaikan gaya hidup sehat, saya tahan. Saya nggak makan prinsipnya. Sesudah habis saya udah normal, cek darah, cek apa semua udah bagus, malah disuruh makan. Yuk makan jeroan lagi, makan otak lagi. Cuman kuncinya jangan terlalu banyak. Kemampuan makan 100% kita makan aja deh 50-70% maksimum. Pokoknya udah makan, udah cukup puas. But at that time, waktu kita mulai makan, rasanya udah nggak enak seperti yang zaman waktu kita badan lagi rusak. Nah orang suka bilang itu sesekali tuh Pak ya. Ya, jadi makannya sesekali ya. Hari ini makan jeroan, besok sesekali makan jeroan, lusa sehari sekali, tiap hari itu Pak ya. Benar. Cuman kayak ini hari Pak, saya walaupun sudah boleh bilang cukup normal ya Pak ya. Saya masih setiap minggu tuh ada makan durennya, ada makan sop kambing, ada makan jeroannya, otaknya, ada makan namanya yang anything. Pokoknya semua dianjurkan harus makan supaya mengasupi banyak macam zat dan mineral ke badan kita. Nah itu untuk maintain kita punya sistem, kita perlu banyak macam mineral vitamin. Seperti kayak kita makan multivitamin, cuman di makanan-makanan yang segar dan sehat dan alami. Berarti itu yang penting adalah pengendalian diri ya Pak ya. Jangan over, dan akhirnya kalau udah over tiap hari nanti jadi comeback kepada pola lama ya. Nah, yang bikin kita sakit itu justru karena kita suka satu macam, suka makan itu terus, nggak mau yang lain-lain. Akhirnya kurang vitamin di dalam kita, kurang banyak balance. Waktu when they are not balanced in internal badan kita itulah penyakit-penyakitnya. Karena prinsipnya badan kita itu perlu hampir 100 macam vitamin ke dalamnya. Kalau kita cuma setiap hari makannya 1-2 macam aja, yang ini nggak kemakan, rusak di dalamnya. Akhirnya begitu juga Pak. Jadi sekarang ini lebih membuka orang-orang nih ya. Makan apa aja sepanjang kita jaga diri nih ya. Yang penting pola hidupnya jangan dulu. over. Dan pola hidupnya pola makannya sudah benar dulu nih ya. Nah Pak, di dalam masa pandemi begini, pandemi seperti begini, pola makan yang sehat itu seperti apa Pak? Kan banyak di rumah nih. Ya kan gitu Pak. Kalau dulu kan kita kalau waktu bangun pola hidup sehat kan makan sedikit-sedikitnya, makan sedikit. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit makan, kan beda tuh Pak. Karena lewatin meja makan terus kan gitu ya di rumah. Itu gimana Pak? Benar. Nah, pola makan seperti apa? Kalau di zaman pandemi gini kita stay at home, kita cari makanannya prinsipnya yang fresh. Kunci utama harus fresh. Jangan banyak makan yang processed food, yaitu cemilan yang kerupuk goreng lah atau keripik, potato chip. Itu cemilan jahat Pak. Dari sudut garamnya, gulanya, minyaknya itu jahat. Digantikan dengan yang fresh. Kita mau cooking ibaratnya fresh juice, mau bikin jus, potong jus atau makan buah. Atau pisang goreng, pisang goreng boleh ya. Pisang goreng, it's okay. Selama minyaknya jangan yang sudah bekas bergoleng-goleng lebih dari 3 kali. Dalam 2 kali goreng masih boleh goreng. Mau tambahin gula, boleh kasih gula. But gulanya bisa pakai madu atau bisa pakai coconut sugar. Itu pengganti-penggantinya. Jangan gulanya gula yang pasir yang selalu jahat terus. Atau itu loh Pak, maple syrup tuh Pak, sirup-sirup yang kimia, itu jelek, itu nggak
boleh. Oke. Jadi dirubah gaya-gaya makan yang selama ini bahan komponen yang proses, no good. Yang minyak, no good prinsipnya. Minyak harus diganti minyak yang fresh, yang baru digoreng sekali 2 kali. Kalau gula, gantinya jangan yang kemasan atau proses punya gula, ganti yang coconut sugar atau honey, madu yang mentah. Itu option-option untuk kita cemilan digoreng during sehari-hari zaman COVID ini. Oke, good. Nah, Pak, di dalam masa COVID begini, kan ada kemungkinan orang yang terpapar nih. Betul kan? Nah, kalau udah terpapar gini kan, apalagi sekarang kita tahu kan rumah sakit, tempat penampungan, isolasi juga udah susah. Nah, pasti kan dia isolasi mandiri di rumah. Nah, ketika dia isolasi mandiri di rumah, salah satu kekuatan untuk melawan virus ini kan imunitas. Nah, gimana supaya agar tubuh ini punya imunitas cepat bangkit dan kuat untuk menghadapi COVID ini? Makanan apa kira-kira yang Bapak bisa lihat yang perlu untuk bisa tips buat mereka yang terpapar hari-hari ini? Oke. Untuk meningkatkan imun kita itu gampang sekali, Pak. Yang penting kita harus ada olahraganya. Jadi olahraga itu bukan olahraga yang gila-gilaan. Jalan kaki deh setiap pagi, kalau bisa jemur jam 10 sampai jam 1 punya matahari, hanya 15 menit. Itu satu. Jemuran ya, Pak ya? Jemuran ya? Jemur. Jemur kalau bisa jemur di punggung kita. Jadi kita buka baju, kasih punggungnya yang banyak kulitnya ketemu matahari langsung. Mendapatkan sinar UVB. Jadi sinar UVA sama C itu nggak bagus buat kulit kita. Sinar UVB itu adanya jam 10 sampai jam 2 sore. Nah, itu during that hours hanya perlu 15 menit kita kasih punggung kita ke matahari biar kulitnya serap, akan jadi vitamin D. At the same time, kita usahakan makan sayur, buah yang mengandung banyak vitamin D3 atau K2 atau vitamin C, vitamin E, vitamin macam-macam vitamin. Itu dari sayur dan buah. Kita bisa makan sayur mentahnya, kita juga bisa ngejus. Jus-jus sayur kita minum setiap hari. Ketiga, kita juga makan. Kalau cari makanannya itu, kalau yang untuk imun bagusnya itu kita cari yang namanya makanan yang fresh. Jangan yang minyak-minyak, jangan yang sintetik, atau jangan yang proses. Plus, yang paling penting setiap hari harus 4 komponen suplemen yang organik, yang natural ini dimakan kalau lagi kena COVID. Yaitu apa? Harus minum VCO, Virgin Coconut Oil. Karena fungsi Virgin Coconut itu luar biasa, Tuhan menciptakannya. Itu 1 botol VCO tergabung dari 15 coconut meat, dagingnya coconut jadinya cuma 1 botol 350 gram. Kalau kita minum setiap pagi 2 sendok aja, itu untuk maintain kita punya badan. At the same time, fungsinya coconut oil di dalam badan kita itu menghisap, membuang toksin yang ada di badan kita. Gitu ya. Kedua, selain menghisap, dia juga menyerap ibaratnya virus-virus yang ada di darah kita. Jadi kalau HIV virus atau flu burung atau coronavirus, itu kalau kita ada 2 sendok of virgin coconut oil, itu akan setiap hari kita poopsnya lancar. Nah, itu konsepnya waktunya dibuang oleh VCO. Jadi kalau kita pertama mulai kena, udah dibuang. Kedua, makan organik suplemen namanya garlic power. Garlic power itu bagus banget buat infeksi-infeksi yang di badan kita. Nah, itu 2 sendok lagi. Ketiga, coba makan madu. Madu kan kita tahu madu is for everything, heal for everything, medicine for dari zaman dulunya. Ya, kita coba minum madu dicampur dengan cuka apel. Nah, itu bisa baikin asam lambung kita, sempurnakan asam urat kita. Nah, ini 2 komposisi, ada 2 sendok namanya cuka apel sama 2 sendok madu mentah. Ini yang tune up badan kita supaya imunnya kita bisa kuat dan tetap melawan virus. Nah, olahraga ini menarik. Jadi 4 komponen itu penting selain kita jemur. Gitu, Pak. Nah, olahraga tadi Bapak bilang menarik, nggak apa-apa. Olahraga tadi menurut Bapak itu kan perlu. Tapi kalau orang terpapar COVID, dia olahraga mesti di dalam dong, di rumah dong, nggak boleh di luar dong. Iya kan? Iya. Gerak badan. Gerak badan. Gerak dadanya itu harus dibuka.
Terus dibuka dan harus isap air atau isap sesuatu udara yang panas-panas. Uap itu ya. bikin gerak aja. Pokoknya jangan sampai paru-parunya itu nggak gerak. Itu yang bikin rusak, Pak. Jadi kita kalah sama virusnya. Kalau kita ada gerak, kita lawan. Tambah kita kuatkan imun kita, produksi banyak tentaranya untuk lawan virus-virusnya corona. Mantap. Prinsipnya gitu, Pak. Nah, ya saya berharap buat orang-orang yang terpapar, yang hari-hari ini lagi sedang berjuang, saya berharap ini bisa menjadi input, masukan, dan tips buat mereka, buat Anda yang sedang mengalami ini. Nah, Pak, konsumsi vitamin perlu nggak menurut Bapak? Itu satu. Terus kalau konsumsi vitamin ini cukup dari sayur dan buah atau perlu ada tambahan dalam bentuk suplemen, dalam bentuk vitamin? Nah, seringkali orang connotation kalau kita mau sehat, kita makannya multivitamin. Itu salah, Pak. Semestinya kalau orang yang nggak sehat, yang ada penyakit, baru boleh makan multivitamin. Jadi multivitamin bukan hanya untuk menggantikan kita makan nggak sehat, kita makan multivitamin. Salah, Pak. Harusnya multivitamin itu menggantikan orang yang sakit, yang nggak bisa digest, nggak bisa mendapatkan gizi dari makanan, itu baru dianjurkan makan multivitamin. Nah, kedua, seringkali kita satu badan kita perlu 3 macam of vitamin, yaitu yang vitamin bisa larutan di air, vitamin larut di lemak, sama mineral-mineral. Yang di air itu biasanya vitamin C, vitamin B, vitamin E, kayak gitu ya. Itu vitamin sesuatu yang bisa larutan di air. Yang larutan di minyak itu yang D, E, K, A. Nah, jadi vitamin D yang kita selama ini dapatnya dari matahari, vitamin K, magnesium. Nah, itu prinsipnya yang larutannya di lemak. Yang nggak bisa dibuang. Jadi kalau kita makan vitamin saja, itu bukan menggantikan benar-benar yang meningkatkan imun sistem kita. Yang baik adalah makanan yang fresh, makanan yang normal. Udah ada vitaminnya semua di situ, sayur, buah, daging, dan lain-lainnya. Kalau sampai udah lansia, ya benar, kena imun ini hari kita mesti meningkatkan. Karena lansia prinsipnya produksi kalsium sama vitamin D sama vitamin K-nya udah berkurang. Jadi kita harus fill dengan vitamin D3, K2 sama magnesium. 3 ini harus mutlak untuk orang kalau udah umur 50 ke atas untuk makan asupan ekstra vitamin karena jarang dapat di makanan yang kita sehari-hari dapatkan. Oke, good. Baik. Selain dari itu, saya tidak anjurkan terlalu banyak makan multivitamin. Oke. Jadi lebih banyak kepada natural, gitu ya. Kalau Bapak konsepnya lebih banyak kepada natural instead of memberikan vitamin, memakan vitamin. Baik, ya. Oke. Benar. Sekarang sama suplemen, Pak. Ya. Dengan 4 macam suplemen itu vitaminnya udah lebih dari cukup daripada multivitamin yang kita sering kali makan. Gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang 4 suplemen tadi, Pak. Satu hari kita makan 4 macam itu sama dengan kita makan 5 pil multivitamin, Pak, per hari. Dia punya kontennya, dia punya gizinya. Tapi kan sekarang makanya natural itu sangat ekstrak bagus. Tapi kan sekarang ini isu yang lagi seru kan adalah vitamin D3 sebagai dosis asupan. Ya, dosis yang besar untuk bisa meningkatkan imunitas orang, toh. Beberapa dokter kan lagi sedang membahas itu, lagi toh. Hot, ya. Ya, lagi hot kan. Jadi termasuk dari dalam negeri maupun luar negeri gitu kan ya. Dan jadi berarti memang vitamin D ini sangat penting ya, Pak ya. Ya, cuman vitamin D3 nggak boleh makan kebanyakan, Pak. Kalau kita kebanyakan, nggak bisa keluar dari badan kita, rusakin kita punya liver, rusakin ginjal kita. Gitu ya? Itu bahayanya. Harus kontrol. Kalau kita sudah umur 50 ke atas, boleh makan kandungan 1000 sampai 2000 vitamin D3. But kalau kita disuruh makan 10.000 supaya kuatkan imun sistem, no. Kebanyakan itu nggak bisa keluar dari badan kita, akhirnya numpuk di lever, kita kena lever, Pak. Oh, gitu baik dari imunnya, nggak baik dari levernya. Gitu Jadi ya? itu akhirnya
buah si kala apa makan buah si Pak si kala kama ya. Oke, baik. Semacam kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Pak ya, pola konsumsi makan sayur, buah-buahan gitu ya. Apakah itu cukup untuk bisa mendapatkan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yang dalam konteks sekarang ini, apalagi dengan polusi, lalu kegiatan yang termasuk banyak gaya hidup tidak sehat, situasinya, apa cukup gitu Pak? Teorinya gini Pak, kita setiap hari harus butuh komponennya 3 Pak di dalam piring kita. Satu piring itu, setengah piring adalah sayur dan buah. Seperempat piring adalah protein, yaitu daging-daging. Seperempat piring lagi karbo Pak. Karbo berarti yang namanya ada nasi, ada bakminya, semacam kayak begitu, ada tepungnya dan lain-lainnya. Nah sekarang kalau kita setengah piring aja sendiri kandungannya sayur dan buah, itu kan berarti komponennya udah harusnya baik buat badan kita. Saya kasih sampel bagaimana pentingnya itu sayur dan buah. Kalau kita lihat sapi sama gajah, nggak makan daging Pak, cuman dagingnya banyak nggak Pak? Tulangnya ada kalsium nggak Pak? Gede-gede nggak tulangnya? Itu makanannya cuma dari rumput loh Pak. Kambing juga makannya rumput tuh Pak. Kambing makannya rumput tuh Pak. Nggak pernah kambing stroke makannya rumput, dagingnya enak, dagingnya banyak. Bisa tumbuh jeroan dan lain-lainnya. Berarti di sayuran tok itu sudah penuh gizi untuk kesehatan badan kita. Ada studi lagi di Amerika, atlet Pak, pelari maraton Pak. Terakhir 5 tahun terakhir yang champion pelari maraton Chicago Marathon itu, dia adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, prinsipnya gitu ya. Yang nomor 1, nomor 2 pemenang itu, yang nomor 3 pemakan daging, yang nomor 1, nomor 2 hanya pemakan sayur tok Pak. Sayur, kacang-kacangan sama inilah cacai lah, vegan. Malah mereka staminanya lebih bagus dan bisa jadi champion. Jadi konklusinya sayur dan buah tok sudah cukup. Ibaratnya Tuhan udah kasih kita makanan yang kita seharusnya makan, sayur dan buah. Daging itu ekstranya Pak. Jadi makan sayur dan buah dengan catatan berarti ya pola hidup kita harus pola hidup sehat tentunya, iya kan Pak ya? Kalau enggak ya variasi. Iya, kalau enggak ya cuma makan sayur dan buah aja. Sebab begini Pak, ada pengalaman seseorang dari kecil makannya sayur, terus nggak pernah makan daging, malah jadi kurang gizi, gitu loh Pak ya. Karena memang mungkin perlunya kan tadi nggak cuma itu, harus ada tambahan dari berbagai asupan kan, yang seperti tadi Bapak bilang nggak bisa cuma satu aja gitu ya, karena nanti kekurangan gizi kan begitu ya. Iya. Oke. Benar. Nah Pak, ada satu Pak. Jadi kalau sayur pun kita nggak bisa makan sayur cuma satu macam caisim tok. No, kita harus ada brokolinya, ada tomatnya, ada wortelnya ya. Kayak salad lah prinsipnya, sayur dan buah. Oke. Jadi kan kalau cuman kan kalau makan salad itu juga kan Pak yang paling repot kan antar dressingnya itu Pak ya. Iya kan? Belum dressingnya itu yang jahat, Pak. Nah, dressingnya itu yang bikin enak kan? Justru dressing yang bikin enak itu yang bikin dressingnya masalah. Itu kita bisa pilih Pak. Betul. Bisa pilih Pak. Dressingnya kita bisa pilih pakai VCO Pak, minyak kelapa, minyak yang bagus. Atau pakai itu. Asemnya kita bisa pilih pakai lemon Pak. Manisnya pakai honey Pak. It's also alternative. Tinggal kita mau dressingnya yang sehat atau non sehat gitu aja Pak. Betul. Atau pakai minyak zaitun ya. Virgin ya, zaitun, nah itu juga salah satu optionnya. Benar. Jadi prinsipnya ya pikiran kita bagaimana kita bisa menikmati makanan itu dengan cara kita sendiri. Kalau kita selalu maunya yang proses-proses yang nggak dapet. Ada orang yang bilang begini Pak, terlalu sehat juga bikin orang gampang sakit katanya. Contoh nih Pak, ambil contoh nih ya. Orang yang terlalu minum air, misalnya tinggal di luar negeri, di Amerika atau di Australia, itu kan minumannya airnya itu kan air yang steril banget tuh ya, bagus airnya. Datang ke Indonesia, dia orang Indonesia pulang ke Indonesia nggak terbiasa karena kebiasaan terlalu sehat, terlalu ini, gampang kena diare itu Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Iya.
Nah, prinsipnya orang diciptakan untuk bisa adaptasi. Nah. Kalau udah biasa sehat, airnya bersih, sekarang adaptasi ke air yang agak kotor sedikit, mungkin diare 2-3 kali lah Pak. Habis itu juga biasa lagi kok Pak. Prinsipnya kan begitu. Jadi harus berani usah ya, takut, Pak. harus Karena berani kita coba badan ya. udah bisa sesuaikan. Ya, kita badan udah bisa sesuaikan. Kayak kita ini hari kalau traveling ke India. Air India kan jorok, Pak. Kita ke sana pasti 1-2 hari kena diare dulu. But afterward kita juga udah biasa lagi lah. Gitu ya? Prinsipnya gitu kan, Pak. Iya. Oke. Cuman memang satu itu kata yang nggak bisa diabaikan, bahwa memang kalau orang terlalu sehat, sehatnya gimana? Berarti bukan sehat badannya, terlalu bersih, terlalu steril, makanya antibodinya nggak berfungsi, hilang, autoimunnya di shut off karena terlalu bersih makannya. But kalau sehat itu justru dengan sehat itu autoimunnya bisa bekerja, Pak. Kalau justru nggak makan yang sehat, itu autoimun pun nggak bekerja. Nah, ini menarik nih, Pak. Ini menarik nih, Pak. Sebab ada orang, Pak ya, di zaman-zaman sebelum pandemi aja, Pak. Dia dari rumah bawa sendok sendiri, bawa piring sendiri, gelas sendiri, gitu ya, Pak ya. Terus steril. Sangat steril, begitu loh. Jadi makanan pun dibawa dari rumah, gitu. Nggak mau. Kalaupun ke restoran dia punya piring sendok sendiri gitu. Nah, pada akhirnya membuat dia cepat kena penyakit itu, Pak. Benar. Gitu. Benar, Pak. Nah, itu... Jadi orang semestinya badan kita kalau kita perhatiin, Pak. Yang kita makan yang tadi saya bilang VCO, cuka apel itu yang dimakan sayur buah yang mentah-mentah. Yang kita makan adalah enzim, Pak. Probiotik, enzim dan bakteri. Jadi badan kita itu tergabung dari banyak bakteri. Cuman di dalam badan kita itu ada 10% bakteri yang jahat, yang bikin kita sakit. But 90% itu badan kita is a bakteri. Nah, pertanyaannya kita, kalau kita 100% clean semuanya, nggak ada bakteri jahatnya, kita juga jadi gampang kena sakit juga, Pak, intinya. Makanya jadi orang semuanya nggak boleh over, nggak boleh ekstrim, harus balance. Nah, balance the way you eat, balance sanitasinya. Sampai di Amerika ada satu case, Pak, barusan laporan. Orang saking sterilnya, beli sayur apapun, sayurnya dicelepkan sanitasi. Yang itu yang kita ada alkoholnya segala. Akhirnya, Pak, orang itu kena kanker. Kenapa? Karena sayur itu waktu dimasukin alkohol dan semua sanitasi itu, di dalam sayur itu ada stomata, Pak. Jadi di bawah sayur itu ada lobang-lobang yang buka. Dia isepin itu. Nah, akhirnya kimianya diisep sama sayur, dia makan sayurnya kelihatannya steril bersih, but sayurnya itu mengandung kimia. Akhirnya badannya dapatnya kanker, Pak. Nah, ini jadi terlalu steril pun orang tidak dianjurkan. Harusnya normal-normal aja, jangan ekstrim lah ibaratnya. Jadi sekarang harus bisa membedakan hidup sehat dengan hidup steril nih. Nah, itu. Hidup sehat tidak selalu steril, tapi imunnya terbangun, bisa menjaga dirinya. Hidup steril, imunnya nggak terbangun, sehingga kalau ada... Nah, jadi ini penting nih. Ini penting banget nih, karena banyak orang mencoba untuk hidup steril, bukan untuk hidup sehat, begitu ya, Pak ya. Itu gitu, jadi banyak penyakit akhirnya dapatnya balik-balik. Luar biasa nih, Pak. Jadi memang betul, Pak, saya banyak memperhatikan orang-orang yang hidupnya terlalu steril, yang pada akhirnya sakit, gampang kena sakit dan seterusnya gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang Pak gini, Pak. Cepat mati, Pak. Itu dia, gampang malah akhirnya jadi kena COVID kan begitu. Benar. Iya kan? Iya. Nah, benar, Pak. Makanya kita harus bisa bedain. Mau hidup sehat itu satu komitmen. Cuman harus rakus. Apa aja harus makan. Gitu ya. Bukan kalau orang bilang hidup sehat, saya nggak makan ini, nggak makan ini. Nah, itu salah. Terlalu steril. Malah jadi banyak penyakit, Pak. Itu konsepnya. Pak. Ini menarik. Mindsetnya kita harus robah diri sendiri. Berarti besok saya boleh makan makanan Padang nih, Pak, kalau ayo makan. Berarti saya luar biasa ini dahsyat. Bener. Saya masih makan Padang, Pak. Masih makan otak, masih makan macam-macam lah prinsipnya. Karena kenapa? Ya, karena setiap macam makanan itu ada gizinya tertentu, Pak. Termasuk orang bilang, saya asam uratnya tinggi, nggak mau makan jeroan. Salah.
Justru ya? kita makan jeroan itu meningkatkan kita punya besi yang di badan kita supaya bisa produksi darah yang baru, darah yang banyak antioksidannya. Orang nggak sadar bahwa makan jeroan selalu negatif. Terbalik, Pak. Makan durian dia bilang jelek, padahal durian is a super fruit, king of fruit. Iya, yes. Bener. Vitaminnya banyak bener. Cuman kalau kita makan over, terlalu banyak, pasti ya jadi penyakit. Itu ibaratnya gitu, Pak. Itu yang nggak boleh terlalu banyak ya. Betul. Makanya hidup sehat itu actually is not suffering, it's fun. Gitu you can ya, eat anything, menyenangkan ya. cuma jangan over. Itu, Pak. Yang boleh banyak itu berdoa ya, Pak ya. Nah, yang boleh banyak berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman, melayani Tuhan, itu boleh tuh ya. Itu Pak, boleh ekstrim lah, itu nggak ada ruginya. Cuman kalau makan kebanyakan itu penyakit, makan kekurangan juga penyakit. Balance is important, Pak. Oke. Pak, terima kasih loh Pak, dengan waktu yang luar biasa nggak berasa nih udah mau berakhir Pak ya. Wow, cepet sekali ya. Pak ya. Oke Pak, thank you Pak untuk bersama dengan kami dan bisa memberikan penjelasan buat orang-orang supaya tahu bagaimana lifestyle yang sehat di dalam kehidupan sehari-hari nanti. Thank you so much. Sampai ketemu. Oke, baik para pemirsa, sekali lagi kiranya ini bisa memberkati Anda semua, jadi ini menjadi berkat dan menjadi tips buat hidup sehat. Sampai ketemu di dalam acara kita selanjutnya. God bless you.